Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang pemilu ya, pemilu yang uh, isu pemilu yang akan minta ditunda, dan ini berdasarkan statement dari pimpinan partai politik ya, seperti PAN ya, Zulkifli Hasan, Mohaimin Iskandar dari PKB, dan juga dari Golkar itu Erlangga Hartarto. Nah, ini ada berita yang dilansir oleh politikermol.id, yaitu statement dari Ketua MK, mantan Ketua MK ya, Hamdan Zulfa ya, sesuai yang dilansir oleh politikermol.id ya. Baik, kita langsung saja baca dan langsung kita ulas. Mantan Ketua MK, tidak ada alasan moral untuk tunda pemilu. Tidak ada alasan mendesak yang membuat gelaran pemilu serentak 2024 ditunda dari tanggal yang sudah ditetapkan, yakni 14 Februari. Tidak ada alasan moral, etik, dan demokrasi menunda pemilu, tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa kepada wartawan. Dikatakan Hamdan, akan ada banyak pelanggaran jika pemilu serentak 2024 ditunda, utamanya hak rakyat dalam memilih pemimpin secara demokratis. Terlebih, kata dia, hak itu sudah tertuang secara rinci sebagai landasan konstitusi pada pasal 22E Undang-Undang 1945, penundaan pemilu merampas hak rakyat. Pasal 22E Undang-Undang 1945, pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kalau ditunda, harus mengubah ketentuan tersebut berdasarkan mekanisme pasal 37 Undang-Undang 1945. Sikapi gugatan Yusril, Partai Demokrat minta ditetapkan sebagai pihak terkait lanjutnya. Kunci ditunda atau tidaknya pemilu serentak 2024 ada di MPR RI sebagai pemegang kewenangan dalam mengubah landasan konstitusi. Kalau dipaksakan dan kekuatan mayoritas MPR setuju pemilu ditunda, siapa yang dapat menghambat? Putusan MPR formal sah dan konstitusional, soal legitimasi rakyat urusan lain nadasnya ya. Ya, sangat merisaukan ya. Apa yang terjadi sekarang terkait pernyataan beberapa pimpinan partai politik ya, yang dari PKB itu Mohaimin Iskandar, kemudian dari PAN ya, Zulkifli Hasan, dan juga Golkar Erlangga Hartarto, yang menyampaikan pemilu ditunda dengan berbagai alasan, diantaranya sudah disampaikan, yaitu tentang alasan ekonomi ya, pandemi, dan juga bahkan ada kemarin juga ada karena perang antara Rusia dan Ukraina. Apa hubungannya ya, perang Rusia itu di mana, Ukraina di mana ya? Kalau perang Serang Rusia ada ya, Serang itu Banten. Jadi memang ya, kita harus membedakan makna yang tersurat dan tersirat ya. Yang kita ketahui ada yang tersurat, ada yang eksplisit, dan harus juga bisa memahami makna implisit di balik narasi penundaan pemilu 2024 ya. Saat ini yang kita ketahui adalah penundaan ya, tapi yang tersirat atau makna implisit atau yang tidak disampaikan adalah tentu saja ingin memperpanjang kekuasaan ya, kekuasaan yang harusnya selesai 2024 ingin ditambah menjadi 2026 ya. Jadi lumayan 2 tahun ya, tanpa mengeluarkan biaya, tanpa adanya konvensi, tanpa adanya kampanye, dan itu sangat menguntungkan ya. Jadi memang pasal yang dirubah ini terkait pasal 7 dan pasal 22 Undang-Undang 1945 ya. Pasal 7 terkait dengan masa jabatan presiden yang 5 tahun, pasal 22 itu masa jabatan DPR, DPD, dan DPRD yang sama-sama juga 5 tahun ya. Ya memang kalau sudah diperpanjang gini dengan makna implisit yang tadi yang sebelumnya sudah diopinikan ya,
Jokowi ini diperpanjang sampai 3 periode itu sangat sekali mencolok ya. Andai lebih baiklah disamarkan dengan ataupun menyampaikan atau menariskan makna eksplisit yang sebelumnya mempunyai udang di belakang itu, yaitu tentang penundaan ya. Tentu saja kalau ada penundaan ya banyak sekali yang diuntungkan ya. Pertama tentu saja meskipun tidak langsung penambahan periode 3 periode dengan tambahan 2 tahun itu menguntungkan ya, menguntungkan Bapak Jokowi sendiri dan juga tentu saja menguntungkan anggota DPR ya, anggota DPR, DPRD. Karena kalau narasi 3 periode yang diuntungkan hanya Bapak Presiden saja, tapi kalau narasi penundaan ya otomatis ini akan menguntungkan juga DPR, DPRD yang mereka kita ketahui juga akan tidak ada pemilihan lagi kan ya, tidak ada pemilihan sampai tahun 2026 ya, lumayan 2 tahun bisa nabung untuk bisa nabung untuk melanjutkan kekuasaan ya. Dan yang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh juga statement dari Yusril, setidaknya ada 3 yang bisa untuk mempertahankan ataupun bisa melegitimasi penundaan pemilu ya. Yang pertama adalah mengamandemen Undang-Undang 1945 tentu saja pasal 7 dan pasal 22 ya, ditambahkan pasal tambahan di pasal 7 dan pasal 22 agar agar jabatan itu masa periodenya itu ditambah. Yang kedua itu yang disampaikan oleh Yusril yang dapat melegitimasi atau meluruskan atau memuluskan jalan itu melalui dekret ya, dekret presiden yang dikeluarkan oleh dekret yang memutuskan untuk memperpanjang jabatan masa jabatan. Yang ketiga itu konvensi ya. Dengan adanya konvensi ini juga bisa dijadikan sebagai legitimasi untuk menambah jabatan selama 2 tahun ya. Yang tentu saja ketika ada yang diuntungkan, ada juga pihak yang tidak diuntungkan ya. Siapa saja itu? Tentu saja mereka yang ingin siap-siap ya mencalonkan diri atau caleg ya di tahun 2024. Kalaupun ini ditunda, mereka tentu saja tidak akan bisa caleg ya, mencalonkan diri sebagai kepala DPRD, DPD dan juga DPD ya. Dan juga otomatis mereka yang caleg-caleg baru yang sudah siap-siap itu juga batal ya, misalnya Puan Ganjar atau Puan Prabowo ya, ataupun juga Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil, itu kemungkinan kalau pemilu ini ditunda mereka tidak akan bisa nyapres lagi di tahun 2024 ya. Ya memang sobat sekalian, kalau kita ketahui ya bahwasanya kalaupun ini ditunda ya, apa sebenarnya motifnya ya. Motif yang disampaikan kan tentu saja motif ekonomi ya, misalnya tentang ekonomi atau biaya yang akan dikeluarkan pemilu ini pastilah akan luar biasa besar ya, karena ini pemilu yang sekaligus menjadikan double ya antara capres ya, kepala daerah, kemudian DPRD, DPD dan DPD ya, otomatis biayanya akan bertambah. Ya untuk kasus perekonomian ya tentu saja kita bisa menampik ya, kenapa kalau dalam hal masalah ekonomi mereka jadi akan alasan itu kenapa kemarin meluluskan undang-undang IKN ya, undang-undang IKN yang kita ketahui ya anggarannya lumayan besar ya, sampai sekitar 500 triliun lebih ya, dan kita ketahui itu tidak tidak bisa masuk akal ya.
Kemudian kalau alasan yang lain misalnya, nah itu sebenarnya alasan-alasan yang bisa diterima ya. Nah, jika kita patut juga patut mengelus dada dan juga keheran-heranan ya, kenapa ada indikasi perpanjangan atau penundaan pemilu ya, ataupun keinginan dalam tanda kutip motif implisit yang tersirat terkait masalah ini ya. Apakah mereka tidak melihat ya, apalagi mereka tidak melihat bahwasanya sekarang merakyat itu di tengah-tengah krisis ya, krisis multidimensi ya, mereka sekarang krisis dalam hal sulit mendapatkan minyak goreng ya, kedelai juga sulit ya, kemudian juga banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak merugikan masyarakat, di antara terkait masalah JHT ya, itu tentu saja banyak sekali buruh yang memprotes ya. Nah, yang diinginkan rakyat itu ingin segera mengganti penguasa, bukan ini menunda pemilu yang otomatis akan menambah jabatan gitu ya. Makanya kita melihat bahwasanya memang ya, kenapa ini diperpanjang, salah satunya memang ada motif di balik apa yang ada di Bapak Presiden, yaitu sekelompok orang yang diuntungkan ketika rezim ini berjalan, yaitu para oligarki ya. Kita memang ketika rezim ini berkuasa, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan ya, kue-kue lezat yang sangat enak yang dirasakan oleh para oligarki ini terkait dengan kebijakan-kebijakan undang-undang yang digolkan, yang dapat memuluskan bisnis mereka ya. Kita bisa sebut undang-undang cipta kerja ya, undang-undang omnibus law, kemudian undang-undang minerba yang memberikan keuntungan lebih, bahkan ya royalti 0% ya bagi pemilik tambang untuk mengeruk tambang dan menambah kekayaan para oligarki ya. Dan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang dinikmati oligarki. Makanya ya sobat sekalian, yang inilah yang menjadi disetujui oleh oligarki yang dinikmati, dan mereka sangat nyaman dengan rezim ini karena mereka bisa menikmati kebijakan dengan baik, dengan sesuai dengan keinginan mereka. Makanya kita berharap ya pemilu apa yang disampaikan oleh pemerintah ini, apa yang disampaikan oleh penundaan pemilu ini, kita harapkan ya jangan bisa gol ya, karena bisa saja kalau rakyat itu sudah marah akan turun, ataupun akan ada demo berjilid-jilid, ataupun bisa kekuatan super power ataupun people power yang akan turun ya. Mengingat bahwasanya kebijakan yang sekarang itu banyak merugikan rakyat dan jauh untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kita tunggu bagaimana kelanjutan kebijakan ini. Semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.